Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari perencanaan dan informasi tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat dari sisi pemikiran ataupun kondisi pihak ketiga, bagaimana pemikiran dia terhadap hubungan yang dia jalankan kepada manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu, bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Kondisi apa yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga di dalam hubungan yang sedang dia jalin terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Eight of Pentacles. Sekali lagi muncul kartu Eight of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan sedang mengarah terhadap sesuatu hal, yang dimana sesuatu hal ini sedang dia rencanakan atau memang sedang dia fokuskan. Mungkin apa yang sedang dia rencanakan, apa yang sedang dia fokuskan berada di dalam sisi keuangan. Kenapa saya mengatakan berada di dalam sisi keuangan? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap sisi materi. Materi yang sedang berbicara terhadap hubungan yang dia jalankan. Eight of Pentacles. Kata Pentacles inilah yang saya kategorikan sebagai materi. Di sisi lain, apabila diri saya masih menarik terhadap hal yang sedang dia rencanakan, bisa saja untuk saat ini kondisi hubungan yang dia jalankan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, keuangan berada di dalam ketidakstabilan. Di mana keuangan itu tidak berada di dalam kestabilan, dia berusaha untuk melakukan suatu perencanaan, di mana perencanaan itu ingin melakukan suatu hubungan terhadap orang lain. Ketika diri dia
ingin merencanakan hubungan tersebut karena memang dia ingin mendapatkan suatu kebahagiaan yang dimana kebahagiaan itu letaknya di dalam suatu materi, bukan letaknya di dalam suatu perasaan. Ada sesuatu hal yang sedang dia cari di sini. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Kemunculan kartu kedua yang saya buka ini, seseorang yang memegang beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memegang beberapa pedang, ada dua arti. Arti pertama, ingin mendapatkan suatu kemenangan. Arti kedua, ingin melakukan suatu kelicikan, di mana kelicikan itu mendapatkan suatu keberuntungan. Keberuntungan dari sisi perasaan, keberuntungan dari sisi keuangan, keberuntungan dari sisi kestabilan. Akan tetapi, kelicikan yang saya kategorikan ini berasal dari sisi materi, bukan berasal dari sisi perasaan. Ada pemikiran yang dimiliki oleh pihak ketiga yang saya lihat ini. Apakah memang ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, segala cara dia lakukan untuk mendapatkan pasangan kamu, di mana ketika diri dia melakukan segala cara untuk mendapatkan pasangan kamu itu, salah satu kategorinya cara kelicikan, memberikan suatu fitnah terhadap diri kamu, memberikan suatu perlakuan yang aneh terhadap diri kamu, berusaha memberikan suatu doktrin terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Setelah itu, manusia tersebut meninggalkan diri kamu dan lebih berpihak terhadap manusia pihak ketiga. Karena memang ketika diri kamu bersama dengan manusia yang pernah kamu fokuskan, suatu keberuntungan kamu dapatkan. Tetapi ketika kehadiran pihak ketiga ini, justru kebahagiaan tersebut tidak kamu dapatkan kembali. Di sisi lain, kalau saya masih menarik dari sisi kelicikan, mungkin keuangan yang pernah dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan, keberadaannya sudah tidak dia nikmati lagi. Karena secara perlahan-lahan keuangan tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Karena keuangan tersebut secara perlahan-lahan diliciki oleh pihak ketiga. Pihak ketiga di sini hanya mencari suatu materi, bukan mencari suatu perasaan. Kalaupun diri kamu melihat di awal hubungan mereka itu suatu bahagia, kebahagiaan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat. Itu dia guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan menarik arti pertama tadi, yang seseorang ingin menuju suatu kemenangan, mungkin manusia yang pernah kamu fokuskan, ada suatu perencanaan yang sedang dia rencanakan di sini, di mana ketika diri dia merencanakan hal tersebut sesuai dengan ekspektasi dia. Ini dia guys, 3 aspek yang saya kategorikan, yang saya kaitkan terhadap kemunculan kartu kedua yang saya pegang ini. Energi kamu yang diliciki, energi pihak ketiga melakukan kelicikan, energi manusia yang pernah kamu fokuskan merencanakan sesuatu untuk mendapatkan suatu kemenangan dari sisi keberuntungan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Seven of Clubs, di mana kemunculan kartu Seven of Clubs ini berbicara terhadap sisi kebahagiaan. Seseorang ingin bahagia tetapi tidak mau melihat bagaimana situasi di masa lalu. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki, baik secara perasaan, pemikiran, mungkin untuk saat ini
diri kamu sedang berusaha move. Mungkin untuk saat ini diri kamu sedang berusaha move on dari kondisi yang benar-benar membuat diri kamu sangat sakit. Kamu sedang berusaha di sini untuk mendapatkan suatu kebahagiaan dan kamu tidak mau melihat bagaimana situasi di masa lalu. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi energi pihak ketiga dan mengkaitkan terhadap munculnya kartu kelicikan ini, mungkin diri dia ingin mendapatkan suatu kebahagiaan terhadap orang lain setelah melakukan hubungan di atas hubungan kotor, hanya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan dan kestabilan dari sisi keuangan. Ini yang sedang direncanakan oleh pihak ketiga, sedang ingin melakukan suatu kelicikan karena memang manusia yang pernah kamu fokuskan tidak lagi memberikan diri dia sisi kestabilan di dalam sisi keuangan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini dan mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, bisa saja untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang dipertahankan oleh manusia tersebut, di mana ketika manusia ini mempertahankan, dia masih memiliki suatu keyakinan bahwasannya hal tersebut akan memberikan suatu harapan terhadap diri dia. Apabila diri saya menarik dari sisi perasaan, mungkin untuk saat ini diri dia sedang berusaha mempertahankan hubungan dia, walaupun diri dia berada di dalam ketidakstabilan. Walaupun diri dia berada di dalam suatu kelicikan. Sungguh teramat bodoh manusia yang pernah kamu fokuskan ini, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu King of Pentacles. Di mana kemunculan kartu King of Pentacles ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang menaiki kuda, di mana ketika seseorang ini menaiki kuda, dia akan memberikan suatu perubahan terhadap energi lain. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu dan kepada energi yang kamu miliki dengan kemunculan kartu Seven of Cups yang sebelumnya, mungkin ada satu energi yang sedang mengarah terhadap diri kamu, di mana satu energi ini akan memberikan diri kamu suatu perubahan. Perubahan itu dari sisi perasaan dan perubahan itu dari sisi materi. Dan satu energi ini yang sedang berusaha untuk mengarah terhadap diri kamu, yang sedang kamu tunggu-tunggu. Ini dia, guys. Kalau saya mengarah terhadap sisi pemikiran oleh pihak ketiga untuk saat ini, kemunculan kartu kemunculan kartu King of Pentacles ini, ada satu energi yang sedang berkomunikasi terhadap diri dia, di mana satu energi ini memiliki suatu derajat yang lebih tinggi dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Sedang melakukan hubungan secara intens di belakang dari manusia yang pernah kamu fokuskan di sini, guys. Satu energi ini luar biasa, sudah memberikan suatu kenyamanan terhadap pihak ketiga. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan untuk saat ini diri dia sedang mengharapkan seseorang dari sisi pekerjaan atau dari sisi keuangan untuk membantu diri dia. Dia sedang mengharapkan satu energi agar diri dia bisa tertolong di sini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini, apabila diri saya mengarah terhadap pemikiran pihak ketiga, ada satu energi yang akan hadir di dalam kehidupan dia, di mana satu energi ini akan berusaha untuk membuat pihak ketiga ini secara perlahan-lahan hancur, secara perlahan-lahan tidak stabil, dan secara perlahan-lahan tidak nyaman, ataupun secara perlahan-lahan tidak bahagia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu Queen of Swords ini, satu energi akan muncul memegang satu pedang.
pedang inilah yang saya kategorikan akan membuat diri dia merasa hancur. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan mengkaitkan apa yang saya sempat tadi berbicara, satu energi sedang berkomunikasi terhadap pihak ketiga, di mana hubungan yang dia jalani itu di atas hubungan kotor akan membuat pihak lain merasa tidak senang. Siapa tahu pasangan dari satu energi yang melakukan hubungan terhadap pihak ketiga ini akan memberikan suatu perlawanan karena memang dia melihat pasangan dia ini sudah melakukan hubungan terhadap hubungan orang lain. Akan hadir satu energi tersebut. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu, baik secara perasaan, mungkin kemunculan kartu Queen of Swords ini, ada beberapa energi yang saya lihat di ruang lingkup kamu selalu bersedih terhadap situasi yang kamu terima. Seakan-akan beberapa energi ini tidak terima terhadap perbuatan dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Beberapa energi ini selalu mengharapkan diri kamu kapan bahagia. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu Queen of Swords, mungkin untuk saat ini, yang dimana diri dia sedang mengharapkan seseorang untuk membantu diri dia dari sisi pekerjaan ataupun keuangan, itu tidak akan terjadi terhadap diri dia karena memang satu energi itu penuh dengan perhitungan. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya guys. Apa yang akan terjadi untuk kedepannya terhadap pemikiran dari pihak ketiga ini. Muncul kartu Nine of Swords. Dimana kemunculan kartu Nine of Swords ini sedang mengarah terhadap 9 pedang. 9 pedang sedang berbicara terhadap diri dia, di mana 9 pedang ini akan membuat situasi terhadap diri dia sangat kacau. Baik secara aktivitas ataupun secara istirahat. Ada situasi kekacauan yang akan membuat kehidupan dia tidak stabil. Nine of Swords akan terjadi terhadap diri dia untuk kedepannya. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi energi ya, terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, bisa dibilang untuk untuk kedepannya, diri dia pun akan mendapatkan suatu kekacauan dari akibat kebodohan yang selama ini dia simpan. Akibat dari situasi kebodohan yang selama ini dia tabung. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini pun berbicara terhadap sisi pemikiran kepada pihak ketiga untuk kedepannya akan menerima suatu kata kerasisan. Kerasisan ini bisa saja kata tersiksa, keterpurukan, ketidakbahagiaan, ketidakstabilan, ketidaknyamanan, dan ketidakmakmuran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang memiliki 4 koin, tetapi 3 koin berada di dalam kedua kaki yang dihempit, 1 koin berada di atas kepala. 3 koin yang dihempit kaki inilah yang saya kategorikan situasi yang benar-benar tersiksa. 1 koin yang berada di atas kepala inilah yang saya kategorikan situasi kekacauan dengan kemunculan Nine of Swords. Tetapi kekacauan itu berada di dalam keuangan, Pentacles. Kalau saya mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk kedepannya,
Mungkin kemunculan kartu Four of Pentacles ini akan dia dapatkan juga. Ini ya guys, kedua kartu yang saya pegang ini, kacau dan tersiksa, sama-sama akan mendapatkan untuk kedepannya. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu The Devil. The Devil. Kemunculan kartu The Devil ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan kepada 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Di mana kemunculan kartu The Devil ini, kalau saya menarik dari sisi Capricornnya, ada satu hal yang sedang diperjuangkan, di mana ketika hal yang diperjuangkan untuk ke depan tidak akan memberikan suatu ekspektasi ataupun harapan yang sesuai dengan keinginan ke depannya. Kalau saya menarik terhadap sisi zodiak Taurusnya, kemunculan kartu The Devil ini, ke depannya akan ada satu energi yang dimana satu energi ini akan secara perlahan-lahan membuat situasi kehidupan baik secara manusia yang pernah kamu fokuskan ataupun pihak ketiga, secara perlahan-lahan dia akan mengganggu dan dia akan menghancurkan, karena satu energi ini sudah merasa sakit hati juga. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu The Devil, ada satu energi untuk kedepannya menuntut segala sesuatu sangat sempurna. Tetapi ketika diri dia menuntut segala sesuatu sangat sempurna, membuat pihak lain merasa di dalam situasi penyakit dari posisi pemikiran. Kalau saya tidak menarik terhadap sisi zodiak, ketiga zodiak tersebut, dan fokus terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk kedepannya kekacauan, tersiksa, dan penyakit. Ini dia guys. Dari beberapa kartu yang sudah saya ambil ini, saya menarik kesimpulan untuk pemikiran pihak ketiga saat ini. Dia sedang berusaha untuk melakukan suatu kelicikan dari hubungan yang dia jalin terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.